Nama saya Gunawan, saya dari Bimbingan Konseling Islam semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pengembangan instrumen BK. Menurut Surya Batra, menjelaskan prosedur instrumen bimbingan dan konseling Islam sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan spesifikasi instrumen. Spesifikasi instrumen adalah rancangan pokok dan desain instrumen. Yang kedua, penilaian butir-butir pertanyaan atau pernyataan. Instrumen dalam aspek kognitif yang paling digunakan adalah pilihan ganda dengan 5 kemungkinan jawaban. Yang ketiga, telaah dan revisi butir-butir pertanyaan. Butir-butir pertanyaan atau pernyataan harus ditelaah secara cermat, apakah sudah sesuai dengan yang dirancangkan, apa perlu direvisi. Selanjutnya, perakitan butir-butir pernyataan atau pertanyaan dalam instrumen. Yang kelima, uji coba instrumen. Yang keenam, ada analisis hasil uji coba. Analisis hasil uji coba dibagi dua. Yang pertama ada kognitif, yang pertama ada kognitif, yang kedua ada non kognitif. Yang kognitif dibagi tiga. Yang pertama analisis distribusi jawaban, yang kedua analisis taraf kesukaan, dan analisis daya beda. Sedangkan yang non kognitif analisis distribusi jawaban dan analisis daya beda. Terus selanjutnya pengujian reabilitas, terus ada pengujian validitas. Dalam menyusun instrumen yang baik terdapat beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama, validitas tes. Validitas tes merupakan sifat terpenting dari tes dalam kaitannya dengan mutu atau kualitas. Validitas tes terdapat 4 macam, yaitu validitas isi, validitas susunan, validitas bandingan, dan validitas ramalan. Terus yang kedua ada reliabilitas tes. Reliabilitas tes diartikan sebagai sifat konsistensi atau keajikan dan ketelitian sebuah tes atau alat ukur instrumen. Yang ketiga ada pembeda atau diferensiasi tes, digunakan sebagai tingkat diskriminasi tes. Selanjutnya, syarat penyusunan instrumen yang baik. Yang pertama, keseimbangan tes. Keseimbangan merujuk pada tes terdapat sebuah aspek yang akan diukur. Yang kedua ada efisiensi atau daya guna tes. Sebuah alat ukur atau tes harus memiliki sifat efisiensi berdaya guna. Apakah suatu tes akan memberikan informasi yang cukup bila dibandingkan dengan waktu yang digunakan oleh guru saat menggali informasi tersebut. Yang ketiga ada objektivitas tes. Yang keempat kekhususan tes. Kelima tingkat kesulitan tes. Keenam keadilan tes. 7 alokasi waktu tes. Yang 8 tingkat kesulitan tes. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.